Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur ya, walaupun cuaca mendung hari ini, Tuhan memberikan kita kesejukan. Jadi kalau sejuk, ibadahnya nyaman, gak ada yang kipas-kipas ya. Saya berharap kita berdoa tidak ada yang mengantuk hari ini, karena cuaca ini terlalu menyenangkan ya, sangat sejuk. Ya, hari ini ada pertukaran mimbar di gereja GKMI Aledia Kuala. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Saprianta dan bersama Ibu. Waktu itu dia sendiri, hari ini sudah berdua ya. Mungkin besok-besok sudah bertiga ya. Kita bersyukur. Selamat datang kami ucapkan berada di tempat ini. Bapak Saprianta akan melayani kita dalam firman Tuhan dalam khotbah minggu. Yang akan melayani kita dalam saat teduh ada Bapak Marwan Tarigan. Pagi hari ini kita berdoa supaya semua kita diberkati. Hari ini kita pulang dengan sorak-sorai. Cuaca ini menyenangkan, jadi pulang pun dari sini nanti menyenangkan. Saudara, dalam kasih Tuhan, mari kita ambil waktu kita sejenak. Kita mau bersaat teduh, mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita secara pribadi. Supaya hari ini, waktu ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita ambil waktu teduh kita. Ini harinya Tuhan, amin. Iya, jadi kalau hari ini, waktu ini miliknya Tuhan, kita mau serahkan kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan nomor 185. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Jadi kalau ada yang nggak bersukaria, nah ini tanda tanya ya. Kita mau bersukaria hari ini. Ini lagu udah sangat lama ini ya. Harusnya kita udah hafal nih. Hari ini harinya Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan, tanda sukacita kita. Kita mau katakan, Tuhan, hari ini, waktu ini milikmu. Aku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku kepada Tuhan. Hari ini milik Tuhan, jadi nggak ada yang lain ya dalam hati kita. Kenapa hari ini harinya Tuhan? Karena Tuhan itu melakukan perkara yang besar. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. 380. Kasih Tuhan hebat.
Hebatkah kasih Tuhan bagi kita? Kita merenungkan kasih Tuhan supaya hari ini memang milik Tuhan karena cintanya begitu besar bagi kita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Buat saya dan saudara, kasih itu yang gak pernah diberikan siapapun, membawa kita kepada keselamatan. Kita mau sembah Dia, Allah yang telah menyelamatkan kita, yang mempersiapkan hal yang gak pernah kita pikirkan. Sorga itu menjadi tempat tinggal yang sempurna, yang akhirnya Tuhan sediakan buat orang percaya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. 383. Rajaku, sembah Raja mulia. Aku mau meninggikan Tuhan, memuliakan Dia, namanya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu ini, kita memberikan penghormatan kepada Raja di atas segala raja.
Allah kami, Raja di atas segala raja. Engkau datang, disalibkan, Engkau dimuliakan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari kami yang terpelihara oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk iman yang terpelihara sampai hari ini. Tuhan menjaga kami. Kami bersyukur untuk hari ini, ketika kami berkumpul di tempat ini dalam ibadah raya kami. Kami bersyukur untuk setiap kami yang hari ini boleh datang, yang Tuhan antarkan, supaya semua kami boleh diberkati. Kami kembali dari tempat ini dengan sukacita dan sorak-sorai daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengantarkan anak-anak-Mu ke tempat ini, secara khusus untuk Bapak Saprianta bersama dengan istri yang Tuhan antarkan, yang akan melayani kami dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati dia. Untuk anak-Mu juga yang akan membagikan sharing saat teduh bagi kami, Tuhan yang mempersiapkan dia. Tuhan yang memberkati semua kami. Setiap kami yang mengambil bagian, Tuhan menguduskan kami, memberkati kami. Kami serahkan semua ibadah kami pagi hari ini supaya sungguh kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui saat teduh kita bersama. Sebelum itu kita akan nyanyikan lagu kita yang ada di warta. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang. Ya, kita mau hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya mata kita nggak lagi melihat diri kita saja, tapi lihat sekeliling kita. Banyak yang perlu Injil, banyak yang harus dituai. Ini bagian kita sebagai orang percaya. Siapapun kita, baik orang muda, jangan bilang orang muda tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ladangmu di mana? Lihat ladang kita masing-masing. Mari kita nyanyikan. Setelah ini kami serahkan kepada Bapak Marwan Tarigan untuk membawa kita dalam saat teduh. Ya Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah hati kami. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan.
Engkau kiranya yang menolong kami, yang memimpin kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan, apa yang boleh kami kerjakan di bumi ini. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Yohanes pasal yang keempat ayat ke-27 sampai 42. Ya, ini lanjutan dari perempuan Samaria ya. Ini bagian yang kedua. Kalau minggu yang lalu bagian yang pertama, kita akan lihat, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-27. Bapak Ibu saudara-saudara membaca 28 begitu sampai seterusnya, sampai ayat 42. Saya akan mulai. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi dia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Iya, firman Tuhan ini mungkin bukan sekali 2 kali lagi ya. Kita baca, kita tahu, tapi satu hal yang saya mengerti bahwa ketika orang bertemu dengan Yesus, dia rela meninggalkan sesuatu. Bahkan kadang-kadang pekerjaan utamanya pun dia tinggalkan. Kalau kita lihat ayat yang ke-27 tadi, ya, setelah Yesus berbicara dengan perempuan itu mengerti, perempuan itu tahu siapa sebenarnya yang bertemu dengan dia. Ayat yang ke-27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya kepada mereka. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Ayat ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Nah, ketika dia ketemu Tuhan Yesus, tujuan utamanya sebenarnya tadi kan bukan untuk ketemu dengan Tuhan, ya kan? Ngambil airnya dia.
Itu pun waktu dia ngambil air kan bersembunyi-sembunyinya waktu itu. Ya kan? Akhirnya ketika ketemu dengan Tuhan, begitu, dia meninggalkan tujuan utamanya tadi. Dia tinggalkan itu, dia letakkan itu. Kadang-kadang orang kalau mendapatkan kabar baik, sukacita, terlupakan juga yang utama, kan begitu kadang-kadang. Ini yang terjadi sama dia. Yang saya mengerti itu, dia meninggalkan tujuan utamanya tadi. Tujuan utamanya tadi sebenarnya kan dia cuma mau ngambil air. Ketemu dengan Yesus. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaan utamanya tadi. Orang ngambil air pun tadi diaturnya kan ambilnya dulu air, karena itu tadi tujuan dia. Sudah ngambilnya pun sembunyi-sembunyi waktu nggak ada orang, karena malunya dia. Tetapi ketika Tuhan sudah nyatakan sesuatu kepadanya, dia beralih, dia berbalik, dia meninggalkan pekerjaan utamanya. Dia tahu bahwa yang ketemu dengan dia ini siapa. Makanya dia katakan begitu, ayat yang ke-29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus ini? Satu orang bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Ini satu kampung loh, satu kota loh. Saya lihat bagaimana dengan saya ini. Ya. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, satu kota itu loh datang. Betapa luar biasanya orang yang menerima Tuhan kalau dia sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang saya lihat. Dia tinggalkan pekerjaan utamanya tadi. Tujuan dia tadi ke situ tadi yang dia tinggalkan. Ini kan langsung kalau kita belajar sama Pak Lingga kan penginjilan atau khotbah begitu ya. Ini dia langsung jadi penginjil ini langsung loh, to the point, nggak pakai permuritan ini, langsung dia langsung pergi kasih tahu orang tertarik. Saya melihat bagaimana dengan saya, sudah berapa tahun kita datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan tetangga-tetanggaku? Apa yang bisa kunyatakan bagi mereka? Cara hidupku, perkataanku, tingkah lakuku bisakah membawa mereka datang kepada Tuhan? Wanita Samaria tadi langsung ya, bisa jadi penginjil langsung. Ya, kemudian ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Murid-murid dalam hatinya urusan makanan saja sebenarnya masih. Karena itunya tadi kerjanya kan suruh Tuhan berhenti di situ, kami cari makan gitu kira-kira. Pandangan yang berbeda kadang-kadang. Tapi Tuhan bilang bukan begitu. Ayat ke-32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ini berbeda pandangan Tuhan dengan murid-murid. Inilah sesungguhnya pekerjaan orang yang sudah dimenangkan bagi Tuhan. Ya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Murid-murid nggak menabur waktu itu ya di sini. Perempuan Samaria yang menabur. Tapi upahnya sama. Upahnya sama.
Kan nggak ada ini tadi kita lihat murid-murid menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada penduduk di situ. Tapi perempuan Samaria ini langsung menyatakan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Artinya apa? Kita ini yang sudah dipanggil oleh Tuhan, bisa saja kita menjadi penabur, bisa juga menjadi penuai. Hari ini ada banyak yang mau kita tabur. Kita bersyukur ada 2 tempat Tuhan izinkan, gitu ya. Kalau tadi malam kan agak seru juga di WA itu. Ada 2 tempat yang Tuhan izinkan untuk kita layani. Ini waktunya kita. Sekalipun dulu sudah pernah ya kita tabur, tapi hasilnya mungkin belum kelihatan. Hari ini mau kita tabur lagi. Lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang. Persoalannya bukan siapa yang menabur dan siapa yang menuai. Persoalannya orang datang kepada Tuhan. Ini yang penting. Murid-murid kan landai jungut-jungut, engkai maka libur maka jadi penginjil, kami berdekat Tuhan. Mungkin kadang-kadang kan begitu ya kan. Aku suka berdekat bukan maka aku lah pakai, gitu kira-kira. Kadang-kadang dalam hati saya terbesit enggak dalam hati murid-murid itu gitu. Aku yang paling lama udah jadi permuritan, aku lama di gereja ini sudah. Murid-murid enggak. Nah, persoalan itu tadi bukan persoalan siapa yang menabur, siapa yang menuai, tapi bagaimana orang datang kepada Kristus melalui cara hidup kita. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, ketika kita sudah dimateraikan oleh Tuhan, bagaimana orang sekitar kita datang kepada Tuhan. Nah, perempuan Samaria tadi begitu. Ketika dia mengenal Tuhan, dia langsung menjadi penginjil. Dia langsung menyatakan apa yang benar. Dan orang tertarik. Akhirnya ketika itu pun nanti orang bukan lagi gara-gara tahu, tapi kami mendengar sendiri itu. Saya akan lompat ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi melalui cara hidup kita, melalui cara hidup perempuan itu tadi, akhirnya orang bilang bukan karena kaunya, bukan karena kekuatanmu, tapi kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dan akhirnya murid-murid dan Tuhan Yesus beberapa hari tinggal di sini. Satu orang bisa membawa satu kampung. Minimal saya dan kita, satu orang kita bisa membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Jadi situ dulu ya kan. Baru kita akan beranjak ke kampung-kampung yang lain. Karena ini waktunya kita menabur. Ini waktunya masa penuaian. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk menjadi penabur dan penuai. Baik, ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjadi penabur, untuk menjadi penuai di mana Engkau tempatkan kami. Ketika perempuan Samaria Engkau menangkan, dia langsung datang kepada Tuhan dan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami juga rindu kami dipakai oleh Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan di bumi ini bisa membawa hasil kepada Tuhan, dan itulah kemuliaan kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bersyukur ya untuk firman Tuhan
yang sudah kita dengar melalui saat teduh kita bersama. Nanti kalau ada yang mau sharing dari firman Tuhan ini, boleh ya. Perempuan Samaria, 2 episode ini. Ya, kalau film tadi ini agak panjang ini ya. Film paling lama itu saya lihat film India itu paling panjang. Ya, sedikit nyanyi itu lama, 3 jam mau filmnya. Ini 2 episode ini, jadi agak panjang. Mungkin banyak yang diberkati kita dari episode pertama, sekarang episode kedua. Ya, penabur dan penuai, ujung-ujungnya cerita Injil, nggak ada yang lain. Ya, nggak diceritakan perempuan ini nanti jadi seperti apa, rumahnya tingkat berapa, mungkin dia diberkati dalam hal yang lain gitu. Nggak diceritakan di sini. Hanya cerita Injil, cerita Yesus. Satu orang membawa orang lain kepada Tuhan, nggak kepada siapa-siapa, kepada Tuhan. Ini hebat ya. Ternyata Tuhan gak perhitungkan berapa banyak milik kita di bumi ini, berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa. Mungkin itu yang harus kita pertanggungjawabkan sebagai orang percaya. Siapakah yang harus aku ikuti selama aku hidup dunia? Apa sih bagianku? Bagianku membawa nama Yesus kepada orang. Kita akan masuk ke dalam sharing. Ada Ibu Teti Herawati dan juga Gilbert. Nanti Bang Gilbert boleh duluan, setelah itu Ibu Teti, dan yang lain juga nanti boleh ya. Kita lihat waktu kita. Kita akan memuji Tuhan nomor 427. Supaya ini menjadi komitmen kita bersama-sama ya. Aku ikut Yesus, membawa Injil kepada semua orang. 427. Siapa yang harus aku ikuti? Aku masih di bumi, ya, belum pula kita berangkat. Kalau udah berangkat Tuhan gak akan perhitungkan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Selama
dosa itu. Ketika kita ditebus, memberitakan Injil, kemana kita akan dibawa Tuhan. Jadi seperti kata Tuhan ya kepada Paulus, jangan diam katanya. Ternyata orang percaya nggak boleh diam. Nanti kalau diam bahaya kita ya. Supaya ini menjadi amin dalam kita. Mari Bang Gilbert, setelah itu Ibu Teti dan nanti boleh ada yang lain. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sharing tentang khotbah PA yang di sekolah saya. Jadi khotbah yang diambil pada saat itu dari Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44. Jadi nas Alkitab itu menceritakan bagaimana Paulus dan teman-teman tahanannya yang akan berangkat ke Roma, tetapi kapalnya terkandas. Jadi yang saya dapat berkat dari situ, bagaimana Tuhan menolong Paulus dan teman-temannya dari kapal yang terkandas itu, dengan Tuhan itu memakai perwira Julius yang menyelamatkan tahanan-tahanan itu agar agar Paulus bisa melanjutkan penginjilannya di Pulau Malta itu. Ya, ceritanya karena Kekaisaran Roma itu kalau misalnya tahanan bisa kabur, jadi pasukan itu harus mati. Jadi teman-teman Julius ini tidak mau kalau mereka itu mati, balik ke daerahnya. Jadi teman-teman Julius itu mau membunuh semua tahanan agar mereka pun selamat gitu, tidak mati jikapun tahanan-tahanan itu kabur. Jadi dengan perantaraan Julius, Tuhan bisa menyelamatkan Paulus dan bisa menginjili lagi di Pulau Malta itu, dan bisa memberkati banyak orang lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bang Gilbert. Semoga Gilbert diberkati. Silakan Bu. Terima kasih buat kesempatannya di dalam saat teduh kita ini ya. Saya sangat senang ya membacanya, dan ada beberapa mendapat berkat dari sharing saat teduh itu yang sebenarnya harus dikerjakan begitu. Ya, saya senang ya melihat perempuan Samaria ini yang orang berdosa begitu. Ketika dia bertemu dengan Yesus dan mengetahui nabi-nabi itu, ketika dia mau mengambil air itu, dia bertemu dengan Yesus, dan di sana dia akan mengerti ya bahwa itulah nabi itu begitu. Dan dia ada beberapa yang dia rasakan ya bahwa apa yang dibilang Yesus itu benar di dalam hatinya begitu. Jadi dia pergi untuk memberitakan ke orang-orang yang di kota itu begitu ya. Yang saya senangnya di sini juga ya, ketika Yesus meninggalkan Galilea itu, dia bertemu dengan harus melalui daerah Samaria itu gitu. Itulah jalan-jalannya Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu begitu. Kalau tadi Yesus mungkin enggak lewat dari daerah itu, mungkin nggak ketemu dia sama perempuan Samaria itu begitu. Tapi itulah jalan-jalannya ya. Yang saya itu gitu ya, kadang kita mungkin mau pergi entah kemana begitu ya, tapi di situ nanti bisa kita dapat berkat gitu dan memberkati gitu. Bisa sekalian kita, memang tadi tujuan kita lain gitu, tapi
kadang ada jalan-jalan Tuhan yang diberikan itu. Kita bisa melayani orang yang kita temukan tadi tanpa sengaja begitu ya. Jadi saya senang dengan saat teduh kita ini, bolak-balik saya baca, saya senang dan saya diingatkan kembali gitu, bagaimana dengan perempuan Samaria ini bisa meninggalkan pekerjaannya gitu, dipentingkannya terlebih dahulu pekerjaan Tuhan gitu. Itu saya tarik ke diri saya begitu. Bagaimana dengan saya begitu ya? Kadang ya masih memikirkan ya dan mementingkan pekerjaan sendiri daripada pekerjaan Tuhan begitu ya. Saya sangat ditegur juga di sini ya. Karena kadang ya masih didahulukan istilahnya kepentingan pribadi gitu daripada kepentingan Tuhan begitu ya. Dan saya senang dengan perempuan Samaria ini begitu. Dan yang di ayat 34 ini kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya begitu ya. Itu Yesus diutus Tuhan gitu untuk memberitakan Injil itu bersama murid-muridnya begitu. Jadi Yesus mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan begitu. Dan di ayat 35 ini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang dan untuk dituai begitu ya. Kadang ya gimana ya, kadang ada kesempatan itu pun untuk memberitakan Injil itu tadi ya. Kadang memang bisa ya terdiam gitu, padahal ada kesempatan besar di situ begitu ya. Jadi ya saya sangat senang dengan firman ini, bagaimana dengan perempuan Samaria itu bisa membuat atau bisa percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang begitu ya. Bagaimana dengan saya? Sedangkan saya untuk satu orang aja pun kayaknya susah untuk membawa orang percaya begitu. Tapi perempuan Samaria ini ketika dia mengenal Tuhan ini, ada orang banyak yang bisa dibawanya percaya kepada Tuhan begitu. Di dalam ayat 42 itu ya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukanlah karena apa yang kau katakan begitu ya. Mereka percaya ya bukan karena dikatakan perempuan Samaria ini tadi udah jelas-jelas ya. Ya pertama tadi ya percaya karena Samaria begitu. Tetapi ini orang ini udah membuktikan gitu apa yang diberikan Samaria kepada mereka, dan mereka sudah benar-benar mendengarnya bahwa Tuhan itulah juru selamat bagi mereka gitu, bagi kita di dalam dunia itu begitu ya. Jadi saya senang dengan firman Tuhan ini tadi dan dengan perempuan Samaria ini tadi ya. Bagaimana dengan murid-murid Yesus yang disuruh ya, yang ikut melayani atau menginjili begitu, tetapi perempuan Samaria yang bagaimana ya membilangnya, perempuan Samaria yang akhirnya mendapat orang banyak itu, orang yang percaya itu begitu ya. Itu yang mungkin jalan-jalannya juga ya, ada orang yang nggak kita sangka-sangka ya, tapi orang ini bisa terberkati semua ya. Penuai dan yang menabur sama-sama bersukacita gitu ya. Saya senang dengan firman ini gitu. Ketika nggak murid-murid pun yang membawa orang percaya tadi, tetapi dia ya bersukacita juga gitu, nggak marah dia. Kenapa perempuan Samaria itu yang baru kenal Tuhan kok dia yang bisa membawa orang-orang yang percaya begitu ya. Itu tadi ya. Jadi penabur dan penuai sama-sama bersukacita begitu ya. Dan saya senang mendengarkannya ini ya. Bagaimana dengan saya
memberitakan Injil ini begitu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan begitu ya. Ya, saya sangat terberkati dengan ayat-ayat perempuan Samaria ini begitu. Banyak yang harus saya kerjakan lagi begitu ya. Tetapi kadang ya seperti lagu kita tadi gitu, tidak percaya diri gitu. Melihat orang-orang banyak begitu. Sebenarnya keinginan ada begitu, tapi percaya diri tadi belum pas sekali begitu. Jadi itu yang kadang membuat ya terkendala begitu ya. Saya memang sudah mencoba begitu ya, tetapi ya saya bersyukur udah bisa juga berani untuk mencobanya begitu ya. Ini saja yang boleh saya bagikan, semoga memberkati bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti. Bersyukur ya. Katanya sudah berani, mungkin dulu takut. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang boleh Tuhan kerjakan. Perempuan Samaria yang dulu nggak beribadah, nggak kenal Yesus. Saya ke gereja karena bapak saya kan Kristen dari nenek moyang saya ya. Makanya saya datang beribadah. Tapi ada waktu di mana aku nggak tertarik dengan kekristenan karena nengok orangnya gitu loh. Aku banding-bandingkan sama yang lain, kayaknya kok lebih jelas tetanggaku itu bertuhan daripada yang Kristen begitu. Jadi ada masa itu mana ada. Kalau datang kepada Yesus hanya karena garis keturunan, berarti saya kan orang yang gagal mengenal Tuhan. Tapi saya bersyukur hari ini bukan karena bapak saya, artinya yang membawa saya sudah kenal Tuhan. Artinya seperti perempuan Samaria itu loh. Ketika orang-orang itu bilang bukan karena kamu, tapi kami udah dengar sendiri. Kalau hanya garis keturunan kita boleh datang ke beribadah seperti rutinitas, itu pasti akan hilang itu. Tinggal nunggu waktunya aja. Jadi saya bersyukur bukan karena garis keturunan. Saya bersyukur dilahirkan menjadi orang Kristen. Karena orang-orang di luar Kristen sangat berjuang ya. Sulit sekali mereka untuk datang kepada Tuhan. Tantangannya besar. Kita pun punya tantangan. Ya. Abang saya hari ini ditabiskan menjadi penatua gereja. Kalau di gereja suku ya, di situ aja. Jadi mama saya itu udah dari hari-hari 1 bulan acaranya belum ini sudah wanti-wanti. Harus datang kau. Untuk apa mak? Kita masak deke, masak ikan. Biasa orang Toba tuh kalau ada apa aja harus ada ikan arsik. Ya, itu nggak bisa lupa itu. Itu sebagai ucapan syukur. Jadi harus dimasak. Hari ini lah tuh. Itu udah lama. Bolak-balik nelpon. Datangnya jangan lupa. Itu sebagai ucapan syukur dia. Baru datang kakak saya telepon. Bisa datang hari Minggu. Oh iya, mau ngapain kak? Pagi-pagi untuk apa masak daging? Loh, aku disuruh masak daging karena kami ke gereja, jadi nggak ada yang bisa masak. Loh, ini udah terbalik ini aku pikir. Dia pergi, aku disuruh masak daging untuk acara makan, menyambut tamu-tamu sebagai ucapan syukur. Ini udah terbalik. Aku cuman ketawa waktu dia ngomong begitu. Waduh, ini kakak ini belum lulus di sini, aku pikir gitu. Jadi datang suami saya bilang, memang masih di situ mereka. Seperti beribadah itu bisa nanti di absen. Kan masih ada minggu keempat nanti dirapel ibadahnya, kira-kira begitu. Jadi aku bilang, tidak bisa, ibadah itu harus beribadah. Jadi kalau mungkin saya orang yang dulu, mau anakku masak daging daripada hari ini beribadah. Gitu loh, maksudnya begitu. Siapa yang lebih utama? Kok saya mah lebih bagus nggak makan itu daripada makan yang lain aja, gitu. Ini sekarang karena saya udah mengerti mana yang lebih penting. Lah kakakku ini rendah banget ya gitu aku semalam itu mikirnya. Aku disuruh masak, dia pergi dengan semua protokol dia, baru suruh tamu-tamu makan dengan kenyang. Ini nanti ada waktunya lah aku beritakanlah yang pasti itu sama mereka kan begitu ya dalam hatiku. Jadi apa yang paling penting? Lo masa aku disuruh masak daging? Aku nggak ibadah, itu udah nggak pas. Jadi kalau hari ini kita masih di situ, ya harus bertobat kita ya. Apapun ceritanya, nggak usah makan itu. Yang lain aja itu rumah makan Padang banyak, beli aja yang udah jadi.
Jadi nggak usah repot, nggak usah keter mikirin tamu. Saya begitu ya. Jadi Kak nggak bisa, ya udahlah. Akhirnya aku jawab kan, harus aku jawab pertanyaan dia itu. Ya udahlah kalau begitu, nggak jadi makan itu ya, cocok, nggak usah makan itu. Yang lain aja dimakan. Gitu maksud saya. Jadi hari ini supaya kita di sini loh, saya semalam itu karena ditelepon begitu ya. Akhirnya aku bilang sama Mama, pergilah lihatlah pentabisan itu, saksikanlah. Hela Uma sudah jadi pekerja surgawi, saya bilang, supaya ada sukacita Mama. Jadi udahlah, gara-gara ini aku capek kayaknya nggak ke gereja, kata dia semalam, jadi saya harus tegurin. Pergilah beribadah itu poin penting, jangan tinggalkan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ikut Yesus, tinggalkan yang lain. Ya, kita akan masuk kepada siapa artinya memberkati saya ya, supaya ini menegur kita juga. Tadi Ibu Teti kan ditegur, ada yang lain lebih penting katanya ya. Kadang-kadang datang itu, tapi kita harus punya komitmen. Ya silakan Bapak Thompson Sidabutar yang akan membawa kita dalam doa sapaan. Ya, saya akan membacakan pengumuman dan topik doa. Kegiatan dan doa Jumat minggu ini, hari Minggu jam 8.30 ada ibadah penebalan anak dan dewasa. Lalu nanti jam 11 ada PA remaja. Hari Senin jam 3 sore ada kunjungan. Lalu hari Rabu jam 3 sore ada misi rumah belajar. Dilanjutkan jam 5 sore ada persekutuan pemuritan remaja. Lalu jam 7.30 malam ada ibadah penginjilan dan KKR. Hari Kamis jam 3 sore ada PA dan interim. Hari Jumat jam 3 sore ada misi rumah belajar. Dilanjutkan jam 5 sore ada persekutuan anak Jumat Gembira. Lalu hari Sabtu jam 4 sore ada latihan musik dan persiapan ibadah. Dan topik doa kita pagi hari ini, kita akan bersyukur untuk ibadah pengembalaan hari ini, bersyukur untuk pelayanan Bapak Saprianta Surpati hari ini, dan kita akan juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas di depan. Lalu yang kedua, kita akan berdoa untuk pelayanan anak dan remaja yang ada di posisi skala. Lalu yang ketiga, kita akan berdoa untuk ibadah penginjilan PI dan KKR Keselamatan hari Rabu tanggal 20 November 2024, dan rencana kita untuk Natal PI di bulan Desember tanggal 11. Kita akan berdoa untuk itu juga. Lalu yang keempat, kita akan berdoa untuk persiapan Natal. Lalu yang kelima, kita akan berdoa untuk pembangunan gedung gereja proses skala. Lalu yang keenam, kita akan berdoa untuk pilkada tanggal 27 November untuk Provinsi Sumatera Utara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hari ini coba Tuhan boleh berkumpul di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Tuhan yang menolong hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami masing-masing diberkati. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Ada ibadah dewasa, nanti ada ibadah remaja, ada ibadah anak-anak di belakang juga. Para pelayan yang mengerjakannya, kami berdoa Tuhan yang menolong agar firman Tuhanlah yang kami nyatakan hari ini, supaya terjadi tiap-tiap hari kebangunan rohani dalam hidup jemaat Tuhan. Berkati Tuhan supaya hari ini Roh-Mu yang Kudus berbicara bagi kami masing-masing. Tuhan, kami juga mengingat para pelayan yang bertugas di minggu depan. Tuhan juga menolong dalam satu minggu ini mempersiapkan diri. Tuhan juga memberi kesehatan yang baik, supaya itu tidak menghalangi sukacita kami, menghalangi keberanian kami untuk menyatakan firman Tuhan dan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik yang menyampaikan firman, MC, pemain musik, yang berdoa sapaan, yang bersaksi, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang menolong kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan anak dan remaja yang ada di posisi skala. Ada pelayanan rumah belajar, ada pelayanan Jumat Gembira, ada pelayanan misi kasih sayang,
Tuhan, kami mengingat pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan. Kami rindu gereja Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, menjangkau anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Tuhan pakai tim yang mengerjakan pelayanan ini, baik melalui sarana rumah belajar. Tuhan juga menolong agar dengan penuh hikmat dan penuh kasih kami mengajari anak-anak dalam hal pendidikan, sehingga gereja Tuhan juga memiliki dampak dan pengaruh bagi lingkungan di sekitar kami. Kami juga rindu anak-anak ini sampai kepada pengenalan akan firman Tuhan, seperti perempuan Samaria ketika dia bersaksi menyatakan imannya. Orang-orang yang mendengar kesaksiannya, timbul iman dalam setiap orang. Seperti yang berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami rindu mengerjakan firman Tuhan ini dalam setiap pelayanan. Kami mau bersaksi bagi banyak orang dalam ibadah KKR, dalam pertemuan kami dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Kami mau menyaksikan nama Tuhan, kami mau menyaksikan Injil, kami menyaksikan kabar baik, supaya semakin banyak orang yang mendengar tentang Tuhan. Dan ketika mereka mengalami sendiri kasih Tuhan, mereka akan lebih lagi percaya kepada Tuhan, seperti perempuan Samaria itu kan. Tuhan, kami juga berdoa untuk penginjilan KKR dan ibadah PI yang akan kami kerjakan hari Rabu ini. Tuhan tolong dalam pengerjaannya, dalam ibadah PI dan KKR, orang-orang yang kami undang, Tuhan tolong mereka supaya Tuhan beri mereka kesehatan dan ada waktu yang mereka luangkan untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu dalam ibadah KKR ini ada jiwa-jiwa baru yang sampai kepada keselamatan, diyakinkan anugerah Tuhan turun atas mereka. Para pelayan yang mengerjakan Tuhan juga yang menolong. Kami juga mengingat Tuhan rencana Natal di Desa Sugiwaras. Kami bersyukur buat kesepakatan waktu yang sudah disepakati dan ada tempat yang sudah disepakati. Kami bersyukur buat campur tangan Tuhan dalam pengerjaannya. Tuhan yang menolong terus dalam persiapan yang ditentukan, supaya tim yang mengerjakannya Tuhan beri hikmat supaya kami bisa bersama-sama satu hati mengerjakan pelayanannya. Kami rindu orang-orang yang ada di kampung di Sugiwaras ini, mereka mengenal Tuhan, mereka mendengar kabar baik itu, dan mereka diyakinkan ketika mereka mendengar tentang berita kabar baik, berita Injil, berita yang bisa membebaskan mereka dari lumpur dosa yang selama ini begitu mengikat mereka. Dan ketika berita firman Tuhan disampaikan, kami berdoa, Tuhan, Kau yang menguasai tempat itu, Kau yang menyingkapkan selubung-selubung dosa yang mungkin akan menghalangi pengertian mereka, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Tuhan, pakailah kami, pakailah tim yang mengerjakan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan Natal yang ada di gereja kami, di Kuala maupun di setiap posnya. Jadwal yang sudah kami sepakati untuk dikerjakan, Tuhan tolong kami, masing-masing tim yang akan mengerjakan. Ada pelayanan pos dan ibadah Natal PI, ada pelayanan anak, ada Natal remaja, ada Natal ibadah umum. Tuhan menolong para pelayan yang mengerjakannya dalam tiap-tiap bagian yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami berdoa juga Natal ini membutuhkan yang besar. Kami percaya Tuhan akan mencukupi kami, Tuhan akan memberkati pelayan-pelayan. Kami rindu Tuhan, Natal ini bukan hanya sebatas seremonial mengingat kelahiran Tuhan, tapi sungguh-sungguh kami mengalami kehadiran Tuhan, bahwa Allah menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kami dibaharui terus, kami mengerti maksud dan rencana Allah datang ke dalam dunia. Dan Natal penginjil juga yang akan dikerjakan, Tuhan yang menolong. Bahkan Natal di sekolah-sekolah, Tuhan yang menolong. Dalam situasi anak remaja yang saat ini begitu sulit untuk diajar dalam pendidikan, bahkan dalam firman Tuhan mereka cuek. Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami lemah, kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kesaksian-kesaksian kami ketika kami mengalami karya-karya Tuhan dalam hidup kami, Tuhan akan bekerja dalam setiap orang yang mendengarnya. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya anak-anak remaja juga boleh dimenangkan
sampai kepada keselamatan kita Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja di posisi sekarang. Terus kami doakan kepada Tuhan, kami bersyukur dana yang sudah masuk sampai hari ini. Tuhan terus memberkati jemaat Tuhan, agar jemaat Tuhan juga boleh ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Kami rindu rumah Tuhan berdiri kembali, menjadi sarana, menjadi media untuk menjangkau semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Pakai tim yang akan mengerjakan supaya sehati sepikir kami sepakat dalam membicarakan banyak hal dalam proses pengerjaan Tuhan. Kami juga bersyukur buat dana-dana yang sudah masuk. Tuhan memberkati setiap orang yang mau mengambil bagian dalam pelayanan pembangunan rumah Tuhan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pilkada tanggal 27 November untuk Provinsi Sumut. Kami berdoa Tuhan, berilah kami pemimpin yang bertanggung jawab, yang berintegritas, yang mau takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu yang kepada Tuhan. Kami berdoa buat pilkada di Sumut supaya boleh berjalan dengan baik, masing-masing pihak boleh berkompetisi dengan sportif, tidak ada kerusuhan yang terjadi. Satu doa kami Tuhan, pemimpin yang Tuhan pilih adalah pemimpin yang tidak akan menghalangi pelayanan-pelayanan anak Tuhan. Anak Tuhan boleh merdeka memberitakan Injil di banyak tempat. Ini menjadi doa kami Tuhan, tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami akan meneruskan ibadah kami. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Saprianta, Tuhan yang menolong dia dalam segala keterbatasannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus memimpin hatinya, mulutnya menguasai pikirannya, supaya tidak ada pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan yang dia sampaikan. Dan kami yang mendengar, Tuhan memberkati kami. Roh-Mu yang kudus mengajari kami dengan cara Tuhan yang begitu banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai kepada puncak ibadah kita ya. Kita akan mendengar firman Tuhan melalui khotbah minggu ini yang akan disampaikan oleh Bapak Saprianta Subbakti. Tapi terlebih dahulu kita menyanyikan lagu yang diwarta ya, berani tampil beda. Kalau orang-orang muda ditanya berani tampil beda enggak? Nanti orang bilang kita soknya banyak ya. Sok paten, sok suci, sok paling kudus. Wah, aneh katanya. Udah pernah ada yang bilang gitu sama kita? Orang muda dulu. Ada? Oh iya. Bagaimana Bang Didan? Sudah pernah dibilang orang begitu? Udah pernah. Bang Gilbert? Ini absen dulu ya. Kak Nila gimana Kak Nila? Udah pernah bilang? Aneh itu nilai itu. Agak aneh, agak lain. Kak Nata gimana sama Kak Nasa? Udah pernah dengar begitu? Iya, kalau belum pernah harus pernah. Berarti kita belum aneh. Gitu maksud saya. Berani tampil beda. Berani? Kecil kali ya. Coba kita bilang dulu lah super kebenaran. Aku berani tampil beda. 1, 2 ya. Aku berani tampil beda. Kita mulai dari orang muda ya. Orang muda. Aku berani tampil beda. 1, 2 ya. Aku berani tampil beda. Oh bagus, mantap. Sekarang orang tua. Semua ya yang udah merasa orang tua. Kita sama-sama bilangnya 1, 2 ya. Aku berani tampil beda. Kalau kita belum aneh, berarti belum ada yang lain sama kita. Maksudnya hidup kita loh berani tampil beda. Kita akan nyanyikan lagu ini. Saat iblis menggodaku, iblis tuh kerjanya goda-goda, cuman ngapa-ngapain aja nggak bisa, cuman goda-goda aja, merayu-rayu ya. Kalau ada firman kita pasti menang. Setelah lagu ini kami serahkan kepada Bapak Surbakti yang di kertas warta kita ya, supaya ini jadi komitmen kita hari ini. Aku berani tampil beda, supaya nama Yesus yang dilihat orang dalam hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Nyanyinya harus kencang biar iblisnya goda-goda tuh dia nggak berani ya. Berani tampil beda.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah Kau kumpulkan dari tempat kami masing-masing. Kami sudah bernyanyi, hati kami bersuka cita. Kami juga sudah sharing dan juga mendengarkan firman-Mu lewat saat teduh. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Tolonglah kami semuanya, tolong juga saya yang bukan siapa-siapa, saya nol, tidak pandai dalam berbicara. Tuhan menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam semuanya sekali lagi. Salam. Selamat pagi. Pagi Pak. Maju-aju aman Pantakrina. Maju-jua. Horas di kita saluna. Horas. Ya, begitu semangat sekali saya lihat tadi ya, dengan nyanyian sesuai dengan tema kita hari ini apa? Berani hidup tapi beda ya. Wah. Sebenarnya tema berani hidup tampil beda ini udah 2 kali saya khotbahkan. Yang pertama di Kuala dan di Simpang Rampah. Malam Sabtu kemarin, ya saya bersama istri, ya kami sengaja ikut untuk memberi kata penghiburan atas dari salah seorang keluarga yang meninggal. Karena yang meninggal ini pun nenek saya juga, tapi bukan nenek mamanya bapak gitu, tapi nenek juga. Dan acara kata penghiburan itu dibuat oleh acara GBKP. Karena kami pun dekat dengan nenek itu, kami ikut saja gitu ke acara GBKP itu, dan kami minta izin untuk ikut memberi kata penghiburan. Bagi saya itu adalah suatu kesempatan untuk bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di rumah itu. Hari Selasa kalau nggak salah itu Pak Lingga sudah WA saya apa kira-kira tema untuk ibadah minggu di Skala. Saya bilang, wah hari Kamis lah nanti saya beritahu ya, saya bilang. Karena waktu itu belum tahu memang apa yang mau disampaikan. Dan hari Kamis saya bilang, udahlah ini aja lah yang udah pernah saya khotbahkan, itu aja lah daripada apa kan ya. Tapi akhirnya tadi malam ada sedikit perubahan ya Bapak Ibu, kita ganti tema ya. Saya minta maaf sekali ya karena ganti tema tadi malam, karena sepertinya saya lebih baik membagikan firman Tuhan yang saya bagikan waktu acara penghiburan itu. Ya, jadi saya minta maaf sekali karena ya mungkin pemain musik dan MC juga sudah berjuang untuk belajar lagu kita ini sesuai dengan temanya, berani tampil beda ya, dan yang apa ya, saya minta maaf sekali. Baik, hari ini tema kita bahasa Karo. Tapi sama-sama lah kita ya, apa kira-kira itu bahasa Indonesianya? Karena saya pun kesulitan juga membuat tema itu ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Tobanya. Malam ateku aminna mate peaku. Apa itu bahasa Indonesianya? Itu tema kita hari ini. Malam ateku aminna mate peaku. Ayo, saya juga coba membuat itu bahasa Indonesianya. Apakah bahasa Indonesianya bersuka cita di dalam kematian? Itukah kira-kira, atau apa kira-kira itu di dalam bahasa Indonesianya? Senang berjumpa dengan Tuhan ya. Kalau bahasa Tobanya apa kira-kira itu? Malam ateku ya. Tapi sini ada yang apa ya? Ada yang tahu bahasa Karo, ada yang tahu juga bahasa Toba ya, atau mungkin tak
cuma bahasa Indonesia yang tahu gitu. Baik, mari kita membuka firman Tuhan kita. Jadi inilah waktu itu yang saya bagikan di acara penghiburan itu ya. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25. Kita akan membacanya sampai 32. Saya baca lalu kita bergantian ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan padanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Ia menyambut anak itu dan mengatakan sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. sebab aku telah melihat keselamatan yang dari padamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa, yaitu Tuhan yang menjadi kebenaran bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Ya, apa tadi tema kita Bapak Ibu? Malam ateku aminna matepe aku. Itu ya itu tadi lah ya, kalau bahasa Indonesianya kira-kira Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan ya. Mati ya. Oke, kita lihat tadi ya ayat yang ke-25 di sini dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ya, jadi di Yerusalem itu banyak penduduknya dan ada salah satu namanya Simeon. Bagaimana Lukas mencatat bahwasanya dia orang yang benar. Wah, kalau misalnya adalah orang ya, entah di mana lah di kampung kita ya, diingat orang kita, oh si Anu itu orangnya ada penilaiannya. Kalau kita apa kira-kira ya kalau diingat orang kita? Kalau ini Simeon ini Lukas mencatat dia adalah orang yang benar atau kalau kita jangan-jangan yang negatifnya pula yang diingat orang ya itu bahaya ya, apalagi misalnya ya dalam dunia kerja misalnya itu sering terlambatnya itu misalnya ya kan, itu kan udah hal-hal yang buruknya yang diingat orang gitu ya, maunya yang positifnya. Siapa Simeon itu? Dia adalah orang benar. Ya, benar ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma 3 ayat 10 firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar. Wah, ini kayaknya sudah seperti berlawanan ini. Lukas mengatakan Simeon itu adalah orang yang benar. Tapi kitab Roma mengatakan tidak ada yang benar. Ya tentunya kita semua sudah tahunya arti daripada firman Tuhan ini, bahwasanya memang tidak ada orang yang benar. Lalit si bujur sadapela. Ya. Tapi kalau orang yang berdosa itu, kalau dia datang kepada Tuhan, dia memiliki status yang pastinya baru, dari yang tidak benar menjadi benar atau dibenarkan ya, dan saleh. Wah, Simeon ini nggak hanya apa ya, dia juga saleh. Apa kira-kira arti saleh ini? Saleh ya, oh taat melakukan ibadahnya.
yang menantikan penghiburan bagi Israel. Wah, ditegaskan oleh Lukas lagi, Roh Kudus ada di atasnya. Wah, ini menjadi suatu penegasan. Memang betul-betullah dia ada Roh Kudus. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat ini ada beberapa kali ditulis ya, Roh Kudus. Ya mungkin ya, ini hanya mungkin ada juga beberapa di antara kita yang mungkin nggak paham apa itu Roh Kudus ya. Kalau di dalam Alkitab seringkali ditulis Roh Kudus, seringkali ditulis Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Suci, Roh Yesus. Nah, itu pun ada roh ya. Kalau dilihat dari Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya berarti Roh Kudus itu sendiri sebetulnya adalah Allah itu sendiri ya. Mana tahu tak ada belum paham gitu ya maksud saya. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi ketika orang yang sudah datang kepada Tuhan, orang yang sudah bertobat, dia dibenarkan dan dia ada Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus ya. Dan kepadanya apa katanya, telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Wah, ada Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Apa katanya? Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Wah, jadi Roh Kudus ini berjanji ngomong sama dia ya. Wah, ini adalah suatu kepekaan rohani yang sangat ya dekat sekali dengan Tuhan, sehingga bisa membedakan antara suara Roh Kudus, suara setan, atau suara hati nurani. Apa kata Roh Kudus? Engkau tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Berarti ada janji yang diberikan oleh Roh Kudus, kau tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Itu janji Tuhan sendiri. Kalau kita, apa kira-kira janji Tuhan yang kita pegang? Aku sekali-kali tidak akan mengingat-ingat dosa-dosamu. Nah, itu kan salah satu janji Tuhan juga. Banyak janji-janji Tuhan ya. Tapi adakah yang membuat satu janji itu yang menjadi apa di dalam hati kita ya, yang kuat kita pegang? Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ya. Jadi Simeon tadi dia datang ke bait Allah oleh dorongan Roh Kudus. Saya pernah baca firman Tuhan dan saya garis bawahi juga itu. Tapi saya cari mana gak dapat ya. Bahkan saya searching kata-katanya yang mungkin seperti ini, gak dapat juga di Google. Kata-katanya seperti terkutuklah orang yang datang ke pertemuan-pertemuan ibadah tanpa dorongan Rohku. Itu yang pernah saya baca seperti itu. Ya, jadi Simeon tadi datang ke bait Allah bagaimana? Atas dorongan Roh Kudus. Didorong oleh Roh Kudus ya. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah ya. Tadi kita lihat dulu ya ke atas, tadi ada yang saya lihat di sini. Ia yang 26 tadi ya, ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Seandainya lah, ini berandai-andai ya, seandainya lah Simeon ini meninggal tanpa melihat Mesias itu, dia ke surga atau enggak ini kira-kira?
pasti surga ya, karena dia sudah dibenarkan ada Roh Kudus di atasnya. Ya, sempat juga gitu ya yang terlintas di dalam hati saya, betapa mengerikan sekali kalau orang meninggal sebelum melihat Mesias, sebelum bertemu dengan Mesias. Bertemu maksud saya bukan bertemu secara tatap muka bisa melihat gitu ya, tapi betapa mengerikan sekali orang yang meninggal sebelum datang kepada Tuhan ya. Karena waktu itu nonton saya, aku mati saja lah tebe katanya, enggaknya ada lagi gunanya hidup katanya. Terus kita lihat ya, apa kata setelah Simeon melihat Yesus, apa katanya? Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Apa rupanya tadi yang dikatakan firman Tuhan kepada Simeon? Engkau tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Oh, sekarang udah kulihat Tuhan. Biarkanlah aku pergi. Pergi maksudnya di sini bukan pergi ke tempat yang lain ya, tapi pergi maksudnya mati sesuai dengan firman-Mu atau janji-Mu. Ya, kalau saya baca ini ya di dia kitab bahasa Toba ya. Bahasa Toba gini katanya. Saya minta maaf kalau cara pengucapannya kurang tepat ya. Ayat yang ke-29. Paluanmu manuaing ale raja napo somon di bagasan dame songon na nidokmi. Itulah kira-kira bahasa Tobanya. Betul nggak? Apa nggak kira-kira ini? Udah paten ya? Ya, pengucapan saya bagaimana? Belum ya? Ya. Paluanmu manuaing ale raja napo somon di bagasan dame songon na nidokmi. Nah, itu kalau bahasa Tobanya. Kalau bahasa Karonya gini katanya. Genduari o Tuhan, malam ateku aminna matepe aku. Oh ya, itu saya saya kurangi memang. Genduari o Tuhan, engkau isah kendu padandu. Malam ateku aminna matepe aku. Kalau ditanya sama kita sekarang, ngonge sudahkah kita merasa malam ateta aminna matepe kita? Ini juga yang kemarin itu saya bagikan ya. Setiap Selasa ya biasanya kami datang ke rumah nondong itu. Sebelum kami kan setiap Selasa ke Raja Berenang. Jadi kami ya memutuskan bersama dengan istri untuk ke rumah nondong itu sekalian. Disitulah letakkan kereta kami. Dulu sebelum kami menikah, waktu saya masih lajang, saya seringnya mendatangi nondong itu untuk menceritakan firman Tuhan sama dia, karena saya lihat memang hati saya pun tergerak juga memang untuk pergi ke sana. Ya, saya membagikan firman Tuhan gitu. Lalu setelah menikah saya juga mengajak istri. Selama ini saya di rumah Ponda saya, Pak Uda saya meletakkan kereta. Karena pas di simpang rumah itu, rumah kampung saya pas di simpang rumah Ponda saya, pas di simpang jalan masuk ke rumah saya. Tapi ini ke agak ke sana sedikit. Ayolah ke sana kita, kereta ini kita buat di sana sekalian cerita-cerita firman Tuhan sama nondong itu. Itulah yang sering kami lakukan sebelum tim dari Kuala datang. Ya, kami cerita-cerita dengan nondong itu, cerita firman Tuhan. Ya, nondong itu mengatakan
Dia meninggal usia 82 tahun ya. Dia stroke, badannya sangat kurus, karena ya badannya pun luka-luka gitu. Pokoknya sangat lemah sekali ya. Dia mengatakan bahwasanya mati sajalah aku. Mati sajalah aku. Enggaknya ada lagi gunanya aku hidup, katanya. Lalu saya bilang, Ondong, kalau masih hidup Nondong sampai sekarang, berarti ada masih tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan masih mengizinkan Nondong hidup? Nggak mungkin nggak ada. Kalau hanya cuma bernapas-napas saja, cuma itunya gunanya, nggak mungkin itu. Pasti ada maksud Tuhan dong. Tahu Nondong apa maksud Tuhan itu? Saya bilang, ya, supaya kamu datang sama Tuhan. Itu tujuannya tuh, saya bilang. Supaya kamu datang sama Tuhan. Supaya kamu menyelesaikan dosa-dosamu sebelum datang. Mau rupanya mati pun kalau menghadapi api kekekalan itu, pasti nanti kalau sampai sana, oh kalau gini mendinglah aku hidup, kalau sudah sampai di sana. Karena Tuhan mau supaya kamu mau datang sama Tuhan. Selesaikan dulu cakap dulu ras Tuhan. Kan itu ya. Sebelum meninggal kita harus apa? Menyelesaikan cakap kita dulu dengan Tuhan. Ada percakapan kita dengan Tuhan itu yang harus diselesaikan. Apa kata Yesaya 1 ayat 18 ya? Marilah sidungi cakapta. Marilah sidungi cakapta. Ya, kalau itu bukan hanya untuk orang yang belum bertobat, untuk orang yang bertobat pun perlu itu. Entah belum ada cakap kita yang belum selesai dengan Tuhan, entah kita sembunyikan gitu ya. Iya. Saya baca itu ya, di apanya, di bahasa Tobanya juga ini. Memang kalau udah punya istri orang Toba ini harus mendownload Alkitab bahasa Toba. Tapi istri saya nggak downloadnya pula ya, Alkitab bahasa Toba ya. Tapi saya mendownloadnya ya. Yesaya 1 ayat 18. Dungi say romahamu asa mardabu dabu hita ninna jahoa tungsura rara rosamuna songon abit bunga dap botar do bahenotku songon itap nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Nah, itu katanya. Kalau bahasa karonya, marilah sidungi cakap tak, berarti ada percakapan yang harus diselesaikan. Percakapan apa itu? Kam nggo erkubang-kubang ibahan dosa. Berarti yang perlu diselesaikan dengan Tuhan ini adalah mengenai dosa. Ya, sekarang ini saya lihat banyak sekali ya orang-orang gak suka lagi mengkhotbahkan tentang dosa. Dalam apa ini, nenek saya itu meninggal Selasa yang lalu. Tapi sebelum dia meninggal, hari Selasa yang lalunya lagi, Helanya yang meninggal, menantunya. Menantunya itu meninggal ya ditabrak truk gitulah. Ketika mau mengantarkan anaknya ke sekolah. Jadi ya itulah ya. Apa tadi? Sidungi cakapta. Iya. Sudahkah selesai kita apa? Cakapta itu dengan Tuhan. Ya. Dua yang meninggal itu ketika ada acara gereja, pendeta itu 2 kali nggak ada satupun tentang dosa yang dikhotbahkannya gitu. Sekarang ini orang nggak suka lagi mengkhotbahkan tentang dosa, tentang neraka. Itu nggak suka orang mengkhotbahkannya sekarang ini. Yang dikhotbahkan tentang
Iya, berkat pengharapan kepada Tuhan semasa hidup di dunia ini saja. Padahal Kristus datang ke dunia membereskan tentang dosa. Jadi perlu diselesaikan cakap kita dengan Tuhan tentang dosa ini. Kalau dari pihak Tuhan, Dia sudah menyelesaikannya dari pihaknya, menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa. Tapi di pihak kita perlu juga kita menyelesaikannya. Bagaimana? Ya diakui, kan gitu kata Tuhan kan. Jika kita mengaku dosa kita, barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kalau seperti ini pasti kita malam ateta aminna matepe aku. Tapi kalau belum kita selesaikan dosa-dosa kita, pasti menghadap Tuhan itu pun menakutkan sekali. Sama misalnya kalau saya dengan Pak Sitorus, saya punya kesalahan sama Pak Sitorus. Saya berjumpa dengan Pak Sitorus pun saya takut, nggak berani. Gitu juga lah kalau kita belum menyelesaikan percakapan kita dengan Tuhan tentang dosa. Wah, ketika meninggal itu pasti sangat menakutkan sekali. Jadi akhirnya setelah ya pertemuan demi pertemuan, ya saya juga membagikan kepada Nodong itu pernah Yohanes 11 ayat 25 ya. Aku kap kekeken ras kegeluhan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Isete man bangku geluh me ia, amina ia mate. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi ya akhirnya Nondong itu mengatakan, aku mau menerima Tuhan Yesus itu, katanya. Itu dalam beberapa pertemuan ya, bukan pertemuan pertama langsung gitu, enggak ya. Ya tahulah ya, kalau udah umur 80-an dengan dia ngomong pun nggak jelas lagi. Kadang-kadang apa dong, nah, pendengarannya pun kurang lagi. Akhirnya ya saya menuntun dia lah untuk menerima Tuhan Yesus itu. Dan ya ketika dia meninggal seperti itu, hati saya memang damai sejahtera seperti itu. Hati saya damai sejahtera. Ya, Nondong itu sangat menanti-nantikan kedatangan kami. Kalau hari Selasa dia tahu kami akan datang ke tempat dia, dan karena dia tahu kami akan ke Raja Berner gitu. Lama kali pun mereka datang, kadang-kadang seperti itu juga. Ya. Malam ateku aminna matepe aku. Ya. Saya baca juga ya firman Tuhan di apa itu, karena dalam akhir-akhir ini ada 2 yang meninggal di tengah-tengah keluarga kami ya, Nondong itu dan juga menantunya ya. Saya membaca firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada saya. Coba dulu kita lihat di Yeremia 10 ya. Yeremia 10 Yeremia 10 ayat yang ke-23. Ya, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kamu tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, saya lebih menikmati dalam bahasa Karo ya. Kalau bahasa Karo gini katanya, Kutah oh Tuhan, maka labo manusia sinentukan nasibna
labo manusia sin kuasai geluhna. Labo manusia yang menentukan nasibnya, bukan manusia yang menguasai hidupnya ya. Ya supaya lebih apa ya, saya baca juga lah, membacanya dalam bahasa Toba ya. Dalam bahasa Toba, nunga huboto ale jahoa, dada guru di jolma dalanna, dada guru di bawah pardalan-dalan, pahotton lakkana. Jadi ketika lagi melayat, saya ngomong-ngomong dengan seseorang ya di malam hari itu, ya di keluarga ini udah ada 2 orang yang meninggal dalam 1 minggu. Bagaimana menurutmu? Kira-kira, wah, kehidupan ini misteri katanya. Jadi kau udah siap meninggal? Bilang gitu juga kan. Seandainya lah engkau meninggal, udah siapnya kau? Gitulah. Ya belum siap aku. Kenapa? Masih banyak dosa aku katanya. Masih banyak dosa aku. Ya kita nggak tahu ya kapan kita akan meninggal. Jangan kita berpikir bahwa kita ini hidup karena ada nasi yang kita makan, karena kita kuat, karena kita sehat. Ya. Apa tadi katanya? Labo manusia si menentukan nasibna, labo manusia si menguasai geluhna. Ya bisa saja entah 1 jam kemudian kita menjadi ya meninggal. Sebetulnya nggak ada alasan bagi kita untuk ya, kalau kita nggak nyalagi berasa ya, tapi nggak tahu juga tak tinggi hati ya, sombong, karena hidup di dalam tubuh jasmani kita ini ada roh, dan roh itu adalah pemberian Tuhan. Ya, Tuhan bisa mengambilnya kapan saja, bukan kita yang menguasai hidup kita. Suka-suka pula, entah setahun lagi lah bertobat gitu, atau tamat dulu lah biar bertobat, biar serius sama Tuhan ini, nantilah itu masih kunikmati dulu hidup ini, masih lamanya aku hidup. Apa kata firman Tuhan tadi? Labo manusia kuasai geluhna gitu ya. Ya, jadi kembali lagi ke tema itu tadi ya. Malam ateku amina matepe aku. Jadi ketika apa ya? Ketika dengan 2 meninggal di tengah-tengah keluarga, kalau yang nodong itu memang hati saya damai sejahteranya memang ya. Ya, ada juga memang kesedihan saya secara lahiriah. Mungkin nodong itu nggak lagi melihat kami gitu, karena dia sangat rindu jumpa dengan kami gitu. Dia nggak akan bisa lagi melihat kami. Tapi ada suara di hati saya, nanti kaulah yang akan berjumpa dengan nodong itu, dan dia akan berkata, oh, kesentendu kata di Bataman, bangku gitu. Ya, tapi kalau untuk gila itu memang, ya memang ketika kami datang pun di situ, dia nggak ada di rumah gitu ya. Kami pun belum sempat memang menyampaikan Injil kepada dia. Ya, bagaimana dengan kita? Ngome siakap mate, ngome malam ateta, aminah mate be kita, ya. Sudahkah kita sudahkah nggak ada lagi perasaan bersalah ketika menghadap Tuhan itu? Satu lagi ya firman Tuhan, setelah itu kita akan tutup. Kisah Para Rasul 18, ini juga yang mengingatkan saya bagaimana kehidupan ini manusia akan berduyun-duyun menuju kepada kematian. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Sama-sama kita membacanya, 1, 2, 3 ya. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam ya.
ayat ini ya, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam ya, jangan diam, teruslah memberitakan firman Tuhan. Ya, setelah meninggalnya Nondong itu kami juga punya program yang lain. Nondong-nondong mana lagi yang akan kami ya datangi gitu ya, karena dalam hati ini nondong memang gitu ya. Tapi bolang itu pun perlunya sebetulnya ya, tapi ya nggak harus nondong lah ya. Memang pernah juga istri saya bilang, nondong ini kayaknya perlu kita datangi gitu ya. Dalam hati saya, nondong ini pun perlu juga kita datangi gitu ya. Ya, bukan berarti bolang nggak didatangi, bolang pun semuanya ya, semuanya ya, supaya kita apa? Jangan takut, jangan diam, teruslah memberitakan firman ya. Ini kalau untuk kita yang sudah lahir baru, kalau kita yang sudah bertobat. Tapi kalau belum bertobat ya datanglah sama Tuhan itu, karena hidup ini misteri. Jangan meninggal sebelum bertemu dengan Tuhan, karena sangat mengerikan sekali. Dijauhkan dari hadirat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau Engkau mengizinkan kami hidup sampai sekarang, bukan tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan yang Tuhan berikan. Kenapa Engkau masih mengizinkan kami hidup? Ya Tuhan, hidup ini tidak terduga. Misteri tentang kematian. Kami tidak tahu kapan kematian itu, atau kematian keluarga kami. Kami tidak tahu. Karena hidup kami bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesehatan kami, bukan karena makanan yang kami makan sehingga kami hidup sampai sekarang, tapi semata-mata karena Tuhan yang masih mengizinkan kami hidup di dunia ini. Biarlah ketika kami masih hidup, kami datang kepada Tuhan, kami bertobat, kami menyelesaikan percakapan kami dengan Tuhan, mengakui dosa dan meninggalkannya. Kami menghormati Tuhan dalam hidup ini, supaya malam ate kami, aminna kami mati. Dan juga ya Tuhan, supaya juga jangan takut, jangan diam, tapi terus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji.